Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih bisa dipertemukan di dalam Ramadan kali ini, di dalam Ramadan tahun ini, meskipun kita menjalankannya di tengah pandemi corona, namun insya Allah kita semua bisa melaksanakannya dengan baik dan bahkan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salawat teriring salam marilah selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk hambanya yang mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Untuk kultum kali ini saya akan membahas mengenai apa sajakah rahasia dibalik makan sahur. Nah, sahur adalah rutinitas yang biasa kita laksanakan ketika kita beribadah puasa. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, sahur menjadi hal yang lumrah kita laksanakan. Nah, sahur ini merupakan salah satu hal-hal yang memang kita laksanakan selain sunnah-sunnah yang lainnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, puasa ini merupakan salah satu hal yang harus kita laksanakan. Memang ini bukan hal yang wajib, tetapi di balik kesunahannya tersimpan banyak sekali kebaikan dari makan sahur tersebut. Kita akan bahas kebaikan-kebaikan yang pertama adalah makan sahur itu membuat tubuh kita menjadi kuat. Kenapa tubuh kita menjadi kuat? Karena makan sahur adalah pengganti dari sarapan kita di pagi hari. Hanya saja waktunya dipercepat, waktunya lebih awal dibandingkan dengan sarapan yang biasa kita lakukan. Nah, ketika kita makan sahur, berarti amunisi kita di dalam tubuh kita sudah terisi, kita sudah punya energi untuk kita beraktivitas menjalankan ibadah puasa seharian penuh. Kemudian ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada banyak sekali berkah. Hal tersebut menjelaskan bahwa betapa luar biasanya makan sahur itu. Sekalipun makan sahur hanya sebuah sunnah, anjuran sunnah, tetapi ketika kita makan sahur maka kita akan mendapatkan banyak berkah dari makan sahur tersebut. Yang kedua, setelah makan sahur itu ternyata bisa menjadi tameng untuk kita menahan amarah. Kenapa? Karena ketika kita makan sahur, perut kita sudah terisi, insya Allah kita tidak akan mudah terpancing emosi, kita tidak akan mudah marah. Karena kalau perut kita rasanya lapar, kita akan merasa hal-hal sedikit membuat kita merasa sensitif. Lain halnya dengan kita makan sahur dengan gizi yang seimbang tentunya. Jadi perut kita terasa penuh, maka kita akan mudah mengendalikan emosi kita. Selanjutnya adalah ketika kita makan sahur, maka kedekatan bersama keluarga kita akan semakin terjalin lagi. Karena ketika kita makan sahur, maka kita berkumpul bersama seluruh anggota keluarga, menikmati hidangan makan sahur. Dan ketika kita berkumpul itu, maka kedekatan di antara anggota keluarga akan semakin erat. Selanjutnya, hikmah rahasia di balik makan sahur selanjutnya adalah Allah beserta malaikat akan bersolawat bersama dengan kita. Kenapa demikian? Karena ketika kita makan sahur, maka Allah beserta malaikat akan bersolawat bersama kita. Seperti Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa makan sahur adalah makanan yang berkah. Karena itu janganlah kalian meninggalkan makan sahur walau hanya seteguk air. Nah, dan bersama dengan itu Allah beserta malaikat akan bersolawat bersama orang-orang yang makan sahur. Dari hadis tersebut betapa luar biasanya bahwa ketika kita makan sahur, maka Allah beserta malaikat, mereka bersama kita, mereka bersolawat bersama kita. Nah, kemudian rahasia apa lagi di balik makan sahur yang selanjutnya adalah kita akan terbiasa bangun di sepertiga malam. Kenapa sepertiga malam jadi malam istimewa? Karena sepertiga malam itu biasanya waktu-waktu di mana orang-orang masih tertidur lelap. Tapi kita terbangun untuk kita makan sahur, sehingga
sepertiga malam kita laksanakan dengan baik, kita gunakan dengan baik, kita gunakan untuk makan sahur. Setelah itu kita juga berdoa, karena berdoa ketika di sepertiga malam itu insya Allah akan diijabah oleh Allah dan akan diaminkan oleh malaikat-malaikat. Nah, kemudian ada lagi, apa saja rahasia di balik makan sahur itu? Rahasia di balik makan sahur itu ada juga yang menyebutkan bahwa makan sahur kita itu menjadi pembeda antara puasa kita dengan puasa orang-orang Yahudi, puasa orang-orang ahli kitab sebelum kita. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa agama-agama lain juga mengenal istilah puasa, mereka juga melaksanakan puasa, hanya saja yang membedakan adalah makan sahur seperti kita ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahurnya. Nah, dari hal ini kita bisa simpulkan bahwa betapa banyak keistimewaan yang kita dapatkan ketika kita makan sahur. Padahal makan sahur itu hal yang sepele, tetapi jika kita laksanakan sunnah tersebut, maka kita akan mendapatkan berkah yang luar biasa banyaknya di dalam tubuh kita maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, maupun di dalam hati kita menjadi merasa lebih tenang, dan juga banyak sekali hal-hal yang didapat ketika kita makan sahur. Nah, ada satu hal yang memang paling penting dari makan sahur tersebut adalah selesai kita makan sahur kita tidak boleh langsung tidur. Kenapa? Karena ketika kita makan maka metabolisme di dalam tubuh kita bekerja, dan jika kita selesai makan terus kita tidur maka metabolisme di dalam tubuh kita tidak bekerja dengan baik. Karena itu selesai makan jangan langsung tidur. Nah, demikian tadi kultum singkat untuk kali ini mengenai rahasia di balik makan sahur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.